Halo, saya Dr. Mira Febriani Inkiriwang, dokter spesialis anak di Medistra. Saat ini saya akan memberikan edukasi tentang rekomendasi imunisasi dasar pada bayi dan anak pada masa pandemi COVID-19. Secara kita ketahui bahwa imunisasi menyelamatkan jutaan anak secara luas diakui salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif. Namun, masih ada anak yang tidak divaksinasi atau vaksinasinya kurang lengkap, yang membuat mereka sangat berisiko untuk menderita penyakit-penyakit yang berpotensi sampai mematikan. Imunisasi dasar penting bagi bayi dan anak sampai usia kurang dari 18 bulan. Apabila banyak bayi balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kelak dapat terjadi wabah berbagai penyakit-penyakit lain. Oleh karena itu, layanan imunisasi dasar harus tetap diberikan di puskesmas, rumah sakit sesuai jadwal. Ini jenis imunisasi wajib, si kecil apa saja. Imunisasi dasar saat lahir, hepatitis B 0. Ditambah dengan OPV 0, oral polio vaksin 0. 1 bulan BCG, usia 2 bulan pentavalen pertama ditambah dengan OPV pertama. Usia 3 bulan pentavalen kedua ditambah dengan OPV kedua. Pada usia 4 bulan pentavalen 3 ditambah dengan OPV 3 dan boleh diberikan IPV atau injeksi polio vaksin. Pada usia 9 bulan, MR pertama atau dibilang measles rubella. Pada usia 18 bulan, pentavalen 4 ditambah dengan OPV 4 dan diberikan MR yang kedua. Sebagai catatan, pentavalen ditambah dengan OPV dapat diganti dengan hexavalen atau pentavalen ditambah dengan IPV. Dapat ditambahkan dengan imunisasi berikut atau yang kita bilang imunisasi tambahan yang bisa diberikan pada saat usia 2 bulan, yaitu PCV pertama atau pneumococcus vaksin. Pada usia 4 bulan diberikan PCV yang kedua. Pada usia 6 bulan diberikan PCV 3 dan pada saat 6 bulan sudah dibolehkan diberikan influenza pertama. Pada usia 7 bulan diberikan influenza yang kedua. Pada usia 12 sampai 16 bulan itu diberikan PCV yang keempat. Secara lengkap pada gambar tabel tersebut, ini adalah lengkapi imunisasi sesuai rekomendasi IDAI dan Permenkes untuk mencegah KLB. Yang disebutkan prioritas usia 0 sampai 18 bulan. Dan di luar prioritas apakah boleh diberikan? Boleh, yaitu pertimbangkan kasus per kasus. Seperti usia umur 2 bulan sudah dibolehkan rotavirus. Pada usia lebih dari 18 bulan, influenza sudah boleh diberikan juga, dan PCV boleh diberikan sesuai jadwal yang rutin. Sekarang prinsip vaksinasi selama pandemi. Yang kita ketahui ibu-ibu, imunisasi harus lengkap sesuai usia, terutama pada imunisasi dasar anak-anak yang berusia 0 sampai 18 bulan. Ikuti panduan jadwal imunisasi yang berlaku dan harus sesuai jadwal agar anak terlindungi. Dan juga fasilitas kesehatan mengatur pemisahan pelayanan imunisasi dari yang pelayanan anak sakit. Sedangkan di wilayah penularan luas COVID-19,
Apabila tidak memungkinkan untuk imunisasi, boleh ditunda selama 1 bulan. Dalam melaksanaan pemberian imunisasi dasar, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diusahakan mengatur jadwal kedatangan agar anak tidak berkumpul terlalu lama. Kedua, di wilayah dengan kasus COVID-19, diusahakan ada petugas yang menanyakan apakah ada riwayat di keluarga atau di tetangga yang positif yang saat ini dirawat di rumah sakit. Ketiga, apabila riwayat tersebut ada, maka dilayani sesuai prosedur yang ditentukan oleh Kemenkes. Yang keempat, apabila tidak ada kontraindikasi, maka boleh diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal. Petugas dapat mengatur pemisahan anak sakit dan anak yang sehat ke ruangan tunggu yang berbeda. Sediakan hand sanitizer atau bak cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Anak sudah bisa berjalan perlu dijaga agar tidak mondar-mandir di fasilitas kesehatan. Jauhi orang yang sedang batuk pilek. Dari penjelasan saya tadi dan beberapa edukasi yang saya berikan, mungkin saya dapat dititik beratkan kepada ibu-ibu, yaitu usahakan pada anak-anak diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal, terutama pada anak-anak kurang dari 0 sampai 18 bulan. Kemudian, usahakan mengatur jadwal bersama dengan dokter kapan ibu bisa datang ke rumah sakit. Ketiga, anak-anak disiapkan untuk selalu diajarkan bagaimana cuci tangan pada kegiatan masuk di dalam rumah sakit maupun keluar rumah sakit. Mungkin ada edukasi yang saya akan berikan yang sangat penting dalam masa pandemi COVID ini adalah memenuhi pelaksanaan pembatasan fisik yang maka dianjurkan, yaitu terutama anak-anak sehat dan orang tuanya sebaiknya di rumah, kecuali ada keperluan yang sangat penting, misalnya untuk imunisasi bayi dan balita. Dan yang kedua, diusahakan di rumah tetap diberikan ASI, karena itu sangat penting untuk menjaga imunitas, terutama pada bayi-bayi dan pada anak. Makanan yang bergizi, jauhi dari orang yang batuk pilek, cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi. Kalau ada yang sakit di rumah, diusahakan segera ke dokter. Saya Dr. Mira Febriani Ingkiriwang dari Rumah Sakit Medistra. Salam sehat untuk Anda semua.